Setelah beberapa waktu akhirnya mereka sudah sampai di aula puncak. Penjaga itu mengetuk pintu dan membukanya. Perlahan Xiao Yuan dapat melihat orang-orang di dalam ruangan. Tiba-tiba ekspresinya berubah menjadi terkejut dan seorang wanita melompat ke arahnya. Wanita itu memeluknya dengan erat dan membuat Xiao Yuan merasa sangat malu. "Ibu, tolong lepaskan aku. Ini memalukan. Tidak bisakah ibu melakukannya nanti?" kata Xiao Yuan dengan panik. Aku tahu kalau kau akan datang kemari dan menemui ibu. Kenapa kau terlihat kurusan? Apakah bajingan keluarga Xiao tidak merawatmu dengan baik? Kedengar kau bertarung dengan Xiaora dan menang. Seharusnya kau injak dia tidak bisa bangun dari tempat tidurnya, kata Huyan dengan kesal. Huyan sangat kesal dengan perlakuan yang dulu diterima Xiao Yuan. Mereka dulu menganggapnya sampah dan bahkan tidak mengenalnya sebagai manusia. Sekarang setelah dia menunjukkan kekuatan dan bakatnya yang luar biasa, keluarga Xiao memperlakukan mereka dengan baik dan berinisiatif untuk melatihnya secara pribadi. Jika bukan karena bujukan dari Xiao Rong, Huyan tidak mungkin tinggal diam dan membiarkan Xiao Yuan untuk menetap di kediaman utama. Semua orang yang berada di dalam aula tertawa melihat hubungan ibu dan anak yang sangat asing ini. Xiao Yuan melepas pelukan ibunya dengan paksa dan berniat memberi salam kepada mereka. Salam untuk para senior dan master sekte Ruan. Junior ini sangat senang karena para senior menerima kedatangan junior ini dengan tangan terbuka. Xiao Yuan membungkuk dan memberi hormat dengan sopan. Ruan dan yang lainnya sangat terkejut dengan sikap Xiao Yuan yang sopan. "Duduklah. Kita bukan orang asing. Ibumu adalah bagian dari kami dan putranya merupakan hal yang sama." "Itu benar," kata para tetua yang lainnya. Ruan tersenyum dan berkata, "Kedatanganmu cukup membuat kehebohan dan sepertinya kau datang untuk tidak menemui ibumu. Qin Yue sudah menceritakan semuanya padaku dan saat ini dia ada di puncak teratai. Pergilah ke sana dan temui dia." Xiao Yuan tidak menyangka kalau akan semudah ini mendapatkan persetujuan dari mereka. Sebelumnya dia sudah memikirkan beberapa rencana untuk membuat mereka senang. Sepertinya ibunya juga sudah bertindak sebelum dirinya dan dia cukup bersyukur karena tidak perlu melakukan usaha yang lebih. "Terima kasih kepada senior. Sebelum itu saya sudah mempersiapkan hadiah sebelum kedatangan saya kemari. Aku harap Master Sekte Ruan menerimanya." Xiao Yuan maju dan memberikan kotak obat kepada Ruan. Ruan membuka kotak obat itu dan aroma obat menyembur keluar memenuhi aula. Di dalamnya terdapat 3 butir pil roh kesadaran ilahi dengan kualitas tinggi yang dibuat langsung oleh dirinya. "Ini. Apakah keluarga Xiao yang memberikannya kepadamu? Hal ini terlalu berharga untuk kami," kata Ruan dengan panik. "Yakinlah senior. Semua ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Xiao. Ketika saya pertama kali kembali saya juga memberikan hal yang sama kepada ibu saya. Senior bisa bertanya langsung kepadanya. Terlebih bukankah senior menganggapku sebagai keluarga? Jadi terimalah dan berikan kepada orang yang menurut senior layak. Anggap saja hal ini sebagai kompensasi karena diriku yang akan mengambil murid berbakat senior," kata Xiao Yuan dengan jujur. Ruan sangat paham akan nilai dari 3 butir pil roh kesadaran ilahi. Jika sekte teratai bisa melahirkan 3 orang tingkat penciptaan lainnya ini merupakan berkah. Terlebih perginya Qin Yue bukan berarti memutuskan hubungan. Dia bisa menjadikannya tetua tamu seperti Huyan yang memilih menikah dengan Xiao Rong. Dilihat dari manapun kedua hal ini sangat menguntungkan mereka dan hubungan dengan keluarga Xiao akan semakin kuat. Baiklah.
Aku akan menerima hadiah yang sudah susah payah kau siapkan. Kesopananmu ini bertolak belakang dengan Huyan ataupun Xiaorong. Apakah kau yakin bahwa dirimu adalah anak mereka? Ruan sedikit menggoda Xiao Yuan. Tentu saja dia anakku. Huyan berteriak dengan bangga. Xiao Yuan memberi hormat dan berkata, kalau begitu anak ini tidak akan mengganggu obrolan orang dewasa. Aku akan pergi menemuinya dan ibu bisa bersantai. Hei, pergi. Huyan sedikit senang dengan hal ini dan mulai sekarang dia bisa menyombongkan putranya di depan master dan teman-temannya. Xiao Yuan berjalan keluar dan bertanya kepada penjaga tentang lokasi puncak teratai. Setelah dia tahu lokasinya, dia meminta penjaga itu memberikan ruangan untuk Chen Jian beristirahat. Chen Jian tidak keberatan dan tidak akan mengganggu Xiao Yuan lebih jauh. Segera Xiao Yuan terbang menuju puncak teratai dan mengabaikan semuanya. Sebelum dia pergi ke menara pil, Xiao Yuan berniat untuk melihat keadaan Qin Yue apakah sudah menerobos atau belum. Episode sebelumnya. Bab 170 Sekte Teratai. Episode berikutnya. Bab 172 Pria Sialan. Puncak yang tinggi terdapat taman bunga yang sangat indah. Di sana berdiri seorang wanita cantik yang duduk dengan santai. Angin menyapu wajahnya dan kecantikannya yang luar biasa terpancar dari dirinya. Wanita itu adalah Qin Yue dan puncak teratai merupakan tempat khusus yang hanya bisa diakses dirinya dan Master Sekte Ruan. Ketika suasana hatinya sedang buruk, maka tempat ini adalah satu-satunya yang sangat nyaman untuknya. Qin Yue sudah menerobos ke tingkat penciptaan dan melangkah lebih jauh. Masternya sangat senang dengan hal ini dan jika bukan karena keputusannya untuk bersama Xiao Yuan, Qin Yue akan menjadi kandidat Master Sekte. Namun dia lebih memilih bersama Xiao Yuan dan tidak ada satupun dari mereka yang memberikan penolakan. Sekte teratai ini sangat berbudi luhur dan menghargai setiap keputusan. Namun setiap murid yang keluar mereka harus menempatkan sekte di dalam hatinya. Jika sekte dalam masalah maka mereka harus bersedia membantu sekte bersama. Bagi Qin Yue itu adalah hal yang wajar mengingat tidak sedikit hal yang diberikan sekte teratai kepada dirinya. Bahkan tanpa pernyataan ini dirinya akan tetap memperlakukan sekte teratai sebagai rumahnya. Namun apa yang menjengkelkan untuknya adalah pria yang dia tunggu selama sebulan lebih tidak pernah datang. Hal ini membuatnya sedih dan gelisah. Bahkan ibunya sendiri mengutuk kebodohan putranya. Hah! Bajingan itu sepertinya tidak serius menanggapi perasaanku. Apakah aku seperti mainan untuknya? Kata Qin Yue dengan kesal. Namun tiba-tiba sebuah bunga ungu yang indah muncul di depannya. Qin Yue sedikit terkejut dengan hal ini dan melihat siapa yang di belakangnya. Bajingan ini sudah datang. Apakah kau tidak ingin melihatku setelah berusaha datang kemari? Xiao Yuan tersenyum dengan santai. Qin Yue mengambil bunga itu dan memeluk Xiao Yuan dengan hangat. Kenapa kau baru datang sekarang dan tidak memberikan kabar apapun? Xiao Yuan membawanya duduk dan merangkulnya. Aku memiliki banyak hal setelah kembali. Jadi aku tidak memiliki banyak waktu untuk hal itu. Aku minta maaf karena membuatmu khawatir. Daripada memberikanmu surat yang tidak jelas lebih baik aku datang langsung melihatmu. Kau harus dihukum karena membuatku khawatir sepanjang waktu. Kata Qin Yue dengan kesal. Lalu bagaimana caramu untuk menghukumku? Tanya Xiao Yuan yang terlihat senang. Aku akan memikirkannya nanti. Kata Qin Yue dengan santai. Tidak perlu nanti. Aku sudah memikirkan metode hukuman yang cocok. Xiao Yuan mendekatkan wajahnya dan berkata, kau bisa menghukumku dengan kecantikanmu. Qin Yue memerah dan mendorong dada Xiao Yuan.
Terakhir kali kita hampir tertangkap basah oleh ayahmu. Aku tidak ingin hal ini terulang kembali dan menerima rasa malu. Hahaha. Baiklah gadis kecil, aku tidak akan memaksamu. Tapi berikan aku setidaknya ciuman hangat. Xiao Yuan mendorong dirinya dan mencium bibir Qin Yue. Sensasi manis mulai memenuhi mulut mereka dan hal ini memberikannya kepuasan tersendiri. Hal ini mulai berlangsung untuk waktu yang lama dan Qin Yue mendorong Xiao Yuan. Nafasnya terengah-engah dan perlahan dia mengusap bibirnya. Apakah kau sudah puas? Xiao Yuan mengangkat bahunya dan berkata, bagaimana mungkin? Terlebih kau sudah berhasil menerobos tingkat penciptaan dan kenapa masih lemah? Kau harus sering berolahraga dan itu akan baik untuk tubuhmu. Itu dua hal yang berbeda. Apakah kau akan tinggal di sini untuk waktu lama atau hanya singgah sebentar? Tanya Qin Yue dengan penasaran. Selain untuk melihatmu, aku berencana untuk pergi ke Menara Pil dan meminjam tungku obat mereka. Xiao Yuan berkata dengan jujur. Bagus sekali. Kalau begitu bawa aku bersamamu. Master selalu memberikan latihan dan sesekali aku juga ingin keluar. Jika kau yang memintanya maka Master akan setuju. Qin Yue terlihat sangat bersemangat dan tidak sabar untuk keluar. Hal itu bisa diatur dengan mudah. Tapi kau harus tahu satu hal. Aku tidak akan melakukan sesuatu secara gratis. Apa yang bisa kau berikan padaku dengan permintaan ini? Xiao Yuan sedikit menggoda Qin Yue. Kau sudah mencuri banyak hal dariku dan perlukah dirimu bertanya? Aku akan melakukan apapun yang kau mau. Jawab Qin Yue dengan senyumnya. Kau sendiri yang menjanjikannya. Xiao Yuan menggendong Qin Yue dan masuk ke dalam dunia liontin emas. Qin Yue melihat sekitarnya dan terkejut mendapati dirinya di tempat yang berbeda. Mereka saat ini di dalam rumah kecil miliknya dan Xiao Yuan melemparkannya di tempat tidur. Di mana ini sebenarnya? Tanya Qin Yue dengan panik. Simpan pertanyaanmu untuk nanti. Sekarang kau hanya perlu fokus dan menikmati apa yang akan terjadi ke depannya. Xiao Yuan membuka pakaiannya dan menerjang Qin Yue seperti bintang buas yang kepalaparan. Episode sebelumnya. Bab 171 Hadiah Kecil. Episode berikutnya. Bab 173 Hal. Keesokan paginya Qin Yue membuka jendela kamarnya dan melihat pemandangan yang baru di depannya. Punggungnya masih terasa sakit dan ini adalah kali pertama untuknya melakukan hal semacam ini. Di sisi lain dia juga merasa senang bahwa Xiao Yuan tidak mengabaikan dirinya. Adapun untuk wanitanya yang lain dia tidak terlalu memperdulikannya. Walaupun dia tidak terlalu lama mengenal Xiao Yuan namun dia tahu bahwa pria yang terlihat santai ini adalah pekerja keras. Sejak pertemuan pertama mereka di wilayah terlarang dia sudah bisa menebak karakter Xiao Yuan yang sebenarnya. Namun setelah mengenalnya lebih jauh dia tahu Xiao Yuan hanya ingin sebuah pengakuan. Dia tidak mengejar kekuatan tanpa alasan. Xiao Yuan menginginkan pengakuan bahwa bahkan orang yang dinilai sampah sekalipun dapat berubah menjadi yang terkuat. Ini mungkin terlihat bodoh namun Qin Yue sama sekali tidak membencinya. Xiao Yuan perlahan membuka matanya dan melihat Qin Yue yang berdiri di dekat jendela. Tubuh telanjangnya yang ditutupi kain putih terlihat sangat mempesona dan kecantikannya benar-benar di atas segalanya. Xiao Yuan berdiri dan memeluknya dari belakang. Tempat ini adalah dunia tersembunyi yang berada di dalam kendaliku. Aku bisa keluar masuk kapanpun yang aku mau dan segala sesuatu yang ada di dalamnya di bawah kontrolku. Apa kau sudah puas dengan hal ini? Apakah keluargamu tahu tentang hal ini? Tanya Qin Yue dengan santai. Tidak ada yang tahu. Bahkan ayah dan ibuku tidak mengetahui hal ini.
Hanya pasukan bayangan dan wanitaku yang tahu keberadaan tentang dunia ini. Xiao Yuan berkata dengan jujur. Jadi kapan kau akan membawa mereka datang kemari dan mengumpulkan kami bertiga? Tanya Qin Yue dengan santai. Apakah kau marah mengetahui kenyataan ini? Tanya Xiao Yuan dengan santai. Qin Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak sama sekali. Jika mereka tidak keberatan maka kenapa aku harus melakukannya? Tapi aku hanya ingin memastikan satu hal darimu. Tidak ada wanita yang ingin melihat pria mereka terus mengumpulkan keindahan. Mungkin kami terlihat menerimanya namun di dalam hati kami juga tidak akan senang. Aku harap kau bisa menahan diri di masa depan untuk tidak terlibat dengan romansa seperti ini. Xiao Yuan memeluk Qin Yue dengan erat dan mencium kepalanya. Aku berjanji akan menahan diri dengan baik. Kalian bertiga sudah cukup untukku. Terlebih ketiga wanitaku memiliki kecantikan yang memukau. Kurasa tidak ada satu orang pun yang dapat menandingi kalian bertiga. Qin Yue berbalik dan mengalungkan tangannya di leher Xiao Yuan. Dia tidak bisa menahan diri atas kebahagiaan yang dia rasakan. Xiao Yuan mau mendengar keluhannya dan menyetujuinya adalah hal yang langka bagi orang yang memiliki sifat keras kepala. Mulutmu benar-benar sangat manis, kata Qin Yue yang terlihat senang. Dan kau benar-benar cantik. Xiao Yuan sekali lagi membawa Qin Yue ke tempat tidur dan menciumnya dengan hangat. Perlahan tangannya mulai bergerak dan Qin Yue mulai mengeluarkan suara aneh. Mereka berdua bermain untuk beberapa waktu dan suasana di sana menjadi sangat indah. Setelah beberapa waktu akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti. Xiao Yuan merapikan dirinya dan Qin Yue membantunya untuk berpakaian. Mereka berdua kembali ke puncak teratai dan Xiao Yuan meminta Qin Yue untuk merahasiakan dunia liontin emas dari semua orang. Dari sekian banyak harta miliknya, dunia liontin emas memiliki peran yang sangat penting. Jika Xiao Yuan melawan musuh yang benar-benar tidak bisa dia hadapi, maka satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melarikan diri dan bersembunyi di dalam dunia liontin emas. Selama keberadaan ini tidak banyak terekspos maka musuhnya tidak akan tahu tentang semuanya. Terlebih kekuatannya yang masih rendah belum mampu mengendalikan api hitam kekacauan yang tersegel di dalam dirinya. Hal ini belum memungkinkan dirinya untuk membentuk dunia sendiri dengan teknik siklus kekacauan. Seorang murid wanita berlari ke arah mereka dan berkata, Kakak Qin Yue, Senior Huyan dan Master Sekte mencarimu dan Tuan Muda. Kami akan segera menemui mereka dan kau bisa pergi untuk melaporkannya, kata Qin Yu dengan ramah. Wanita itu terlihat sangat lega dan kembali untuk melapor. Xiao Yuan menggaruk kepalanya. Baiklah. Sudah waktunya untuk bertemu dengan mereka. Lagi pula setelah Xietan kembali dari mengantar Yun Suang. Aku akan segera berangkat ke Menara Pil. Apa katamu, Yun Suang? Bagaimana bisa kau berhubungan dengan wanita itu? Aku bisa memaklumi jika itu wanita lain. Tapi aku tidak setuju jika kau dekat dengan wanita iblis itu. Qin Yue berteriak dengan marah. Xiao Yuan mengutuk kebodohannya dan lupa bahwa Qin Yue sebelumnya memiliki konflik dengan Yun Suang ketika berada di hutan monster. Jadi bagaimanapun juga hanya mendengar namanya saja akan membuatnya sangat kesal. Hah. Kakek memberikan token pemindahan yang terdekat. Terlebih aku juga ingin memburu bis di Gunung Salju wilayah Kerajaan Yun yang nanti akan gunakan sebagai bahan obat pemurnian pil roh. Lagi pula tidak ada sesuatu yang terjadi. Walaupun dia ingin mendorong dirinya kepadaku namun aku tidak akan melewati batas, kata Xiao Yuan dengan jujur. Qin Yue menyentuh wajah Xiao Yuan dan tersenyum. Bagus.
Jika kau ingin memasukkannya ke dalam daftarmu, aku akan pergi dan tidak akan pernah menemuimu lagi. Xiao Yuan menghela nafas dan percuma jika dia berdebat. Segera dia membawa Qin Yue dan berniat pergi ke Aula Master Sekte. Episode sebelumnya. Bab 172 Pria Sialan. Episode berikutnya. Bab 174 Layani dengan baik.